Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Materi pembelajaran tematik pagi ini tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Kita belajar tentang menemukan informasi dari teks. Ayo ingat kembali cara menulis laporan pengamatan. Kemarin sudah Bu Ina ajarkan tentang menulis laporan pengamatan ya berdasarkan gambar. Laporan dapat dibuat dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari pengamatan gambar atau membaca teks. Saat membaca teks, kita akan menemukan kosakata baru. Kosakata baru biasanya belum diketahui artinya. Kita dapat mencari arti kosakata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah memahami kosakata dalam teks, barulah kita dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Kemudian, langkah-langkah menemukan informasi suatu teks. Langkah yang pertama yaitu bacalah dengan saksama. Nah, kita harus membaca teksnya dengan saksama, dengan cermat. Kemudian langkah yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat. Setelah kita baca dengan saksama, kita pahami makna setiap kalimatnya. Kemudian langkah yang ketiga, apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu. Ketika anak-anak mendapatkan kosakata yang sulit, yang asing, dan belum tahu artinya, anak-anak bisa tanyakan kepada guru atau orang tua. Dan juga bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian langkah yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Anak-anak beri tanda. Bisa di stabilo atau juga di garis bawahi kalimat yang menjadi kata kunci. Kemudian langkah yang kelima, tulislah kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ketika tadi kalimat yang sudah diberi tanda itu ditulis kembali anak-anak ya menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Supaya apa? Supaya mudah dipahami. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah atau cara menemukan informasi suatu teks. Kemudian yang selanjutnya yaitu muatan SPDP. Muatan SPDP kita belajar membuat karya imajinatif dari plastisin. Plastisin atau sering juga disebut malam ya. Ayo membuat karya imajinatif lagi. Kamu akan membuat prakarya dari benda lunak. Sebelumnya, kamu telah membuat karya imajinatif dari tanah liat. Ya, kemarin materi pembelajaran kita itu membuat karya imajinatif dari tanah liat. Bu Ina contohkan cara membuat guci ya, kemarin guci itu terbuat dari tanah liat. Tanah liat merupakan benda lunak. Nah, kali ini kita akan membuat karya imajinatif menggunakan plastisin. Anak-anak pasti sudah bisa ya semuanya. Nah, ini contohnya ada bentuk ikan hiu. Ikan hiu terbuat dari plastisin. Warnanya apa ini? Iya, benar sekali. Warnanya ungu. Atau pink ya, pink keunguan. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah membuat prakarya dari plastisin. Yang pertama, siapkan plastisin berbagai warna, alat tulis, dan kertas karton.
Langkah yang pertama yaitu anak-anak harus menyiapkan plastisinya. Kemudian alat tulis, pensil, penggaris, penghapus, nah kemudian juga kertas karton. Langkah yang kedua, tentukan tema yang akan dibuat. Nah, setelah menyiapkan plastisin, alat tulis, dan kertas karton tadi, anak-anak tentukan tema yang akan dibuat itu apa. Tentang kebun binatang mungkin, atau juga bisa temanya tentang taman. Nah, temanya ditentukan dulu. Kemudian, langkah yang ketiga, buatlah sketsa di kertas karton. Setelah menentukan tema, anak-anak buat sketsanya di kertas karton yang sudah disiapkan tadi. Langkah yang keempat, bentuklah plastisin dengan sketsa yang kamu buat. Nah, setelah dibuat sketsanya, kemudian plastisinya dibentuk sesuai sketsa yang dibuat tadi. Kemudian yang langkah terakhir atau yang kelima, tempelkan plastisin ke kertas kartonnya. Nah, plastisinnya yang sudah dibentuk-bentuk sesuai sketsa tadi ditempelkan di kertas karton. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh taman yang terbuat dari plastisin ya. Ini temanya taman. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat prakarya dari plastisin. Kemudian yang selanjutnya untuk muatan matematika KD 3.9 dan 4.9. Kita belajar mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Ayo ingat kembali bangun ruang, balok, dan kubus yang telah kalian pelajari. Bangun ruang, kubus, dan balok memiliki berapa rusuk anak-anak? Iya, benar sekali. Balok dan kubus itu memiliki 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang. Kemarin nama lain rusuk itu apa anak-anak? Iya, ruas garis. Ruas garis atau rusuk itu sama saja. Kemudian perhatikan bagian-bagian bangun ruang, balok, dan kubus berikut. Ini yang pertama, bangun ruang, balok. Kemarin dicontohkan seperti apa di pembelajaran sebelumnya? Iya, Bu Ina contohkan balok itu seperti kardus ya, yang agak persegi panjang. Banyak sisi balok itu ada 6. Sisi alas, alas itu bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Kemudian banyak rusuk balok ada 12. Banyak sudut balok ada 8. Kemudian selanjutnya ini bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki banyak sisi 6. Sama ya, seperti banyak sisinya balok. 6 itu terdiri dari apa saja? Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, mana sih yang dinamakan sisi itu? Nah, ini sisi. Sisinya itu di sini ya, anak-anak. Ini adalah sisi. Ini ya titik EH dengan AD. Ini sisinya. Ini sisi kiri berarti. Kiri, yang ini sisi kanan, ini sisi alas. Alas itu bawah. Kemudian sisi atas ini. Sisi depan yang ini depan. Titik EF dan AB. Itu sisi depan. Sisi belakangnya mana Bu Ina? Sisi belakangnya ini. Antara H, G, dan CD. GH, CD. Ini sisi belakang. Kemudian banyak rusuknya kubus, ada 12. Rusuknya ada 12. Ini ya rusuknya ya.
seperti kemarin, AB. Ini rusuk ya, atau ruas garis. AB, BC, CG, FG, HG, EH, AE, AD, dan seterusnya. Kemudian banyak sudutnya kubus ada 8. Sudutnya yang mana anak-anak? Ya, ini titik sudut atau pojokan ini ya. Ini adalah titik sudutnya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya dengan banyaknya sudut di balok. Sama-sama 8. Nah, ini tadi pembelajaran kita dari muatan bahasa Indonesia tadi tentang informasi dari teks ya. Kita menemukan informasi dari teks. Kemudian yang untuk muatan SPDP kita belajar tentang membuat karya imajinatif dari plastisin. Kemudian yang terakhir pembelajaran untuk muatan matematika, kita belajar mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari Bu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.